Langkah konkret apa yang dapat kita lakukan bersama nih Pak, antara pelaku industri, regulator, serta lembaga surveyor Pak, untuk menciptakan ekosistem besi baja ini yang sehat dan kompetitif Pak? Upaya untuk meningkatkan integrasi antar instansi, ya, terutama dari aspek data. Hal lain adalah optimalisasi instrumen perdagangan. Juga kita sangat berharap BMAD itu bisa dilakukan percepatan untuk setiap pengusulan petisi anti dumping yang dilakukan oleh perusahaan, sinkronisasi antara produsen untuk menjaga utilisasi dan menghindari perang harga. Ini adalah sinkronisasi hulu hilir. Kita dorong pengawasan impor yang lebih kuat, VVTA, SNI. Kita butuh komitmen bersama untuk memastikan bahwa hanya produk yang sesuai standar yang bisa masuk ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat SYSI, apa kabar? Semoga Sobat SYSI dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kita bertemu dalam acara podcast kesayangan kita, yaitu Cisi Talk. Perkenalkan, saya Muhammad Adiatsa Pratama yang akan bertindak sebagai host dalam podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik terkait menjaga industri baja nasional, kolaborasi industri, impor, dan verifikasi. Nah, tentu saja untuk berbincang terkait ini, kita menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Joko Mulyono, selaku Ketua Cluster Flat Product IISIA. Selamat siang Pak Joko Mulyono, terima kasih sudah hadir di podcast kami kali ini. Terima kasih Mas Adi. Hai Sobat SCISI, salam sehat selalu. Sobat SYSI, industri besi baja merupakan salah satu industri yang sangat penting dan strategis dalam membangun industri nasional dalam rangka peningkatan nilai perekonomian, kemandirian industri, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kebutuhan terhadap produk besi dan baja terus meningkat seiring pembangunan nasional. Namun, industri besi atau baja ini banyak tantangan dan hambatannya. Tantangan dan hambatan seperti bahan baku, proses importasi, fluktuasi harga, serta kebijakan-kebijakannya juga. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini kita akan membahas strategi penguatan industri besi baja nasional, khususnya cluster flat product, dalam bingkai regulasi, daya saing, serta peran lembaga verifikasi. Nah, Sobat SCSI, langsung saja nih kita berkenalan dengan Pak Joko Mulyono. Terima kasih Mas Adi. Perkenalkan saya Joko Mulyono. Saat ini sebagai Ketua Cluster Flat Product IISIA. IISIA itu Indonesian Iron and Steel Industry Association. Jadi asosiasi industri perusahaan-perusahaan baja di Indonesia. Skopnya sangat luas karena melingkupi pabrik dari hulu sampai hilir. Pabrik hulu itu mulai dari pabrik yang memproduksi bahan semi finish product seperti slab, billet, kemudian juga pabrik berikutnya adalah pabrik yang memproses semi finish menjadi finish product. Kalau di flat product itu ada baja lembaran berupa plat, berupa hot roll coil, berupa cold roll coil. Kalau di long product itu mulai dari billet sampai ke pabrik baja batangan, baik itu bisa besi beton, kemudian juga pabrik siku dan sebagainya. Nah, saya di ISIA ini sebagai ketua klaster flat product, jadi membidangi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang baja lembaran. Seperti itu. Aktivitasnya ya membantu perusahaan-perusahaan tersebut eh, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan bahan baku, terkait dengan kebijakan-kebijakan, permasalahan yang ada. Seperti Mas Adi ketahui saat ini kan memang kita tidak dalam kondisi baik-baik saja dalam Setuju. industri baja nasional ini. Setuju. Demikian Mas. Baik. Nah, tadi kan Bapak sampaikan ini sedang tidak baik-baik saja ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan Pak,
kondisi terkininya, Pak, baik dari sisi kapasitas produksi mungkin ya, Pak, ya, dari sisi kapasitas produksi kita, Pak, dari sisi nasional, kemudian juga apakah sudah memenuhi kebutuhan nasional, Pak, atau memang masih butuh melakukan importasi sih, Pak, sebenarnya? Kalau dilihat dari sisi kapasitas produksi, di segmen flat product ini memang kapasitas produksinya sudah demikian besar. Sebagai contoh untuk, kapasitas pabrik plat itu sekitar 3 juta ton. Kemudian pabrik hot roll coil itu sekitar 12 juta ton. Kemudian pabrik cold roll coil hampir 4 juta. Kemudian pabrik, baja lapis, pelapisan baja menggunakan zinc ataupun aluminium zinc itu juga hampir 4 juta ton. Jadi secara keseluruhan kapasitas produksi, eee, flat product ini adalah secara nasional sekitar 23 juta ton. Gitu. Nah, sementara demand-nya itu secara keseluruhan hanya 11 juta ton. Jadi ada, underutilize, dan selain itu juga kita masih, demand kita masih diisi oleh impor, hampir separuh juga diisi oleh impor. Jadi, kondisinya seperti itu. Jadi secara kapasitas produksi kita memadai, secara utilisasi menjadi kurang karena demand-nya di bawah dari kapasitas, juga ada tambahan, baja impor yang masuk. Berarti terkait dengan kapasitas produksi apa ya, tadi itu seperti hot rolled coil sebenarnya cukup bagus ya, Pak, ya, 12 juta ton itu, angkanya cukup baik. Heeh. Apakah, Pak, tantangan ke depannya sebenarnya, Pak, terkait dengan proses produksi ini, Pak, dari sisi nasional maupun dari luar, Pak, seperti Tantangan yang kita hadapi sebetulnya saat ini adalah lebih kepada, eee, dari oversupply, baja dunia sebetulnya. Jadi seperti kita ketahui, kapasitas produksi baja di Tiongkok itu kan demikian besar, lebih dari 1 miliar ton. Nah, sementara, kita ketahui kondisi ekonomi di Tiongkok juga mengalami perlambatan, sehingga produk-produk yang dihasilkan dari pabrik baja di Tiongkok membutuhkan, penyaluran. Karena Mas Adi, pabrik baja itu umumnya menggunakan teknologi blast furnace. Nah, teknologi ini memang, tidak bisa dihentikan pabriknya. Jadi pabrik blast furnace, untuk memproduksi baja itu begitu dia dihidupkan, sudah dia akan, beroperasi terus selama, 20 tahun atau 30 tahun ya. Jadi mau nggak mau, setiap hari akan ada, baja yang dihasilkan. Nah, kalau kapasitasnya itu sudah demikian besar, tentu saja membutuhkan penyaluran untuk, eee, mendistribusikan baja tersebut. Jadi permasalahan kita yang pertama adalah kondisi oversupply global ya, tadi ya kondisi Tiongkok tersebut. Kemudian karena adanya oversupply tersebut, maka masing-masing negara melakukan proteksi ya. Amerika seperti kita ya, ketahui kemarin, Trump dengan berbagai aturannya kan, memberikan biaya masuk yang masuk tinggi yang untuk tinggi, benar. negara-negara yang biasa, mensuplai bajanya ke Amerika. Eropa, India juga sama seperti itu. Kemudian ada lagi faktor, fluktuasi harga bahan baku. Eee, Industri baja ini bahan bakunya hanya tergantung pada beberapa negara, sehingga sangat rentan sekali, terhadap situasi, kondisi, geografis maupun terhadap kondisi politis ya, atau juga tergantung terhadap situasi, cuaca ya, kondisi lingkungan. Nah, sehingga, fluktuasi harga bahan baku ini bisa membuat, meningkatkan biaya produksi ya, sehingga, mengurangi daya saing, kemampuan dari, suatu perusahaan dalam, menghasilkan produk bajanya. Kemudian yang berikutnya adalah, resiko nilai tukar ya. Karena umumnya, biasanya kalau rupiah melemah, Iya, maka tantangan efek klasik bagi industri baja adalah, karena seluruh
atau hampir, semua komponen, bahan bahan baku, bakunya ya, peralatan juga menggunakan dolar dolar. ya, sehingga akan berdampak kepada peningkatan biaya produksi. Saya kira 4 itulah yang saat ini kita hadapi, di industri baja. Berarti terkait dengan oversupply yang dari Cina tadi Pak, itu kan kapasitasnya sangat besar ya Pak ya? Besar sekali. Itu berarti ke mana-mana ya Pak, termasuk mungkin di Indonesia juga ada ya Pak ya? Nah memang, terkait dengan yang perlindungan ya Pak ya, ini kan yang tadi Bapak sampaikan juga, salah satu yang kita gunakan ya Pak untuk, produk ya Pak, untuk flat product itu ada bea masuk anti dumping ya Pak ya? Trade remedies berupa bea masuk anti dumping. Nah ini sebenarnya sudah efektif belum ya Pak untuk, menjaga ya Pak, dalam artian tadi kan ada oversupply dari Cina dan mungkin bakal masuk ke Indonesia cukup banyak ya, Pak, ya. Nah, itu apakah bea masuk anti dumping ini, cukup membantu menjaga ya, Pak, seperti itu, Pak? Iya, Mas Adi. Memang setiap negara juga mengupayakan ya, menerapkan jika mengalami situasi di mana, eee, kita bisa temukan bahwa produk yang masuk ke negara kita ternyata, adalah, eee, harganya lebih murah dari yang mereka jual di negaranya, sehingga mereka melakukan dumping. Dan kalau kita bisa membuktikan bahwa itu memang terjadi, maka pemerintah juga akan memberlakukan eh, tambahan biaya, yaitu biaya masuk anti dumping. Ini juga sudah dilakukan dan Dilakukan. kita sudah merasakan manfaat dari pemberlakuan biaya masuk anti dumping tersebut. Eh, Namun, masih ada beberapa hal yang seperti misalnya untuk, hot roll coil, bea masuk anti dumping untuk HRC sudah diberlakukan, tapi ada, katakanlah dari satu perusahaan, Wuhan Steel Corporation, WuSco, itu, tidak diberlakukan sehingga, eee, baja banyak masuk Oke, lewat, sup WuSco. supplier lain, Iya, juga seperti, eee ada bea masuk anti dumping untuk CRC yang sudah sunset review sejak 2016 belum diberlakukan lagi. Padahal pada saat itu kita merasakan betul manfaat dari bea masuk tersebut. iya, Ada juga, beberapa hal yang terkait dengan, eee, bea masuk untuk, safeguard untuk, baja lapis aluminium seng juga, sudah tidak diberlakukan. Padahal kondisinya saat ini kita, eee, alami betul banyak sekali impor dari, produk-produk bejelas yang sangat, mengganggu, di industri dalam negeri, seperti itu. terkait dengan tadi, Pak, yang CRC ya, Pak, dan juga baja lapis ya, Pak, ya, yang mungkin juga sudah tidak diberlakukan lagi itu mungkin nanti, semoga ke depannya nanti kita ada jalan ya, Pak, ya, untuk menjaga, di nasional kita baik-baik saja, Pak, seperti itu, Pak, gitu. Lanjut, Pak, strategi kita, Pak, untuk menjaga industri baja nasional, Pak, untuk tetap bersaing dengan pemain utama ya, Pak, industri global seperti Tiongkok, Korea, India, Jepang, itu yang saat ini kita lakukan seperti apa ya, Pak? Jadi Pak Mas Adi, kita bisa melakukan berbagai upaya untuk menghadapi situasi, eee, yang kita alami saat ini, antara lain dengan, yang pertama adalah kita upayakan bagaimana bisa kita memperketat instrumen pengamanan perdagangan, ya. Tadi seperti instrumen BMAD, safeguard, kemudian anti circumvention harus dioptimalkan. Kemudian yang berikutnya adalah, eee, kita upayakan optimalisasi dari SNI wajib. Karena SNI ini merupakan suatu upaya kita menjadikan ini sebagai benteng kualitas dan traceability. Dengan kita berlakukan SNI wajib secara konsisten, maka pasar domestik bisa terlindungi, ya, bisa terlindungi dari produk non standar dan mendorong persaingan yang sehat. Yang berikutnya adalah mendorong efisiensi produksi melalui digitalisasi dan energi efisiensi. Pada saat kita menerapkan
upaya-upaya efisiensi, terutama digitalisasi, proses produksi, maka pemantauan kualitas berbasis teknologi dan konsumsi energi ini akan mendorong, eee, daya saing dari, perusahaan tersebut. Baik. Kemudian, kita juga harus mengupayakan akses ke pasar ekspor meskipun, banyak sekali negara-negara yang sekarang membentengi, namun dengan upaya, kerjasama G2G, tentu saja peluang-peluang untuk kita masih bisa mengisi pasar-pasar mana yang masih kita bisa isi itu masih memungkinkan. Yang lain adalah, kolaborasi antar klaster sehingga, timbul kerjasama yang baik membentuk suatu ekosistem ya, nggak saling bersaing, tapi secara sinergi, kolaborasi ini akan membuat, terjadinya perang harga dan juga, pasar lebih terjaga. Yang terakhir saya kira kita juga harus melakukan upaya sinergi antara upstream dan downstream ya, Nah, sehingga, eee, saat ini kan kalau downstream-nya itu diisi dengan barang impor, maka si upstream juga akan kehilangan pasar, benar Pak, ya. setuju Pak. Kalau ada sinergi yang baik bahwa upstream membutuhkan downstream dan begitu juga sebaliknya, maka, pabrik upstream akan tetap eksis karena produknya masih dibutuhkan oleh pabrik di downstream. Nah, manakala ini terputus, maka downstream tentu saja akan mengalami kesulitan. Ya, menarik ya Pak ya, berarti terkait dengan ups and downstream tadi ya Pak ya. Memang kita harus saling bersinergi Pak, supaya yang tadi hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi ya Pak ya. Melanjutkan yang tadi Bapak sampaikan Pak, terkait dengan salah satu strateginya Pak ya, terkait dengan SNI wajib. Nah, sebenarnya untuk pemberlakuan SNI wajib ini sendiri Pak, apakah sudah menjamin kualitas dan perlindungan keselamatan Pak? Serta, apakah sudah menciptakan persaingan usaha yang baik Pak? Seperti itu. Pemberlakuan SNI secara prinsip memang merupakan instrumen yang paling efektif, untuk menjaga kualitas produk, keselamatan konstruksi, dan menciptakan level playing field antara produsen lokal dan impor, Oke, ya. Nah, ketika SNI ini diterapkan dengan benar, maka pasar domestik akan terlindungi, ya, dan barang non standar dapat ditekan. Karena kan permasalahan kita adalah kalau nggak ada SNI, barang non standar itu yang berbahaya akan Pak. membanjiri pasar. Hanya tantangannya pada implementasi SNI ini adalah, pengawasan di lapangan perlu lebih Pengawasan ya. ditingkatkan tentu saja. Kemudian ada juga produk-produk impor yang masih, lolos tanpa uji SNI, Oke. baik itu karena misdeclaration maupun juga ada celah administrasi. Kemudian koordinasi antar instansi di pemerintahan juga perlu, lebih ditingkatkan integrasinya. Kemudian juga ada misalkan produk-produk yang, kita sebut sebagai, pre-engineering building, ya. Contohnya untuk HS Code 9406 dan 7308 masih bisa masuk tanpa pengawasan yang memadai tanpa melalui verifikasi SNI. Tentu saja ini, eee, sangat memberikan resiko serius terhadap keamanan bangunan dan juga keselamatan publik. Berarti yang terkait dengan tadi Pak, yang prefabrication building ya Pak ya, itu terkait dengan 9406 dan 7308, apakah nanti ke depannya ada pembahasan-pembahasan Pak, terkait dengan SNI ini Pak? Saya kira iya, karena, trennya kan terus meningkat Terus sehingga meningkat. perlu ada upaya-upaya untuk, menjaga atau menstandarkan, produk tersebut untuk, keselamatan masyarakat dan keamanan. Berarti kita harus berkoordinasi ya Pak ya, antar lembaga, terutama kan terkait dengan tadi Bapak sampaikan, terkait dengan pengawasan di lapangannya belum memadai, Iya. lalu juga sinkronisasi antar lembaga ya Pak ya. Nah Pak, izin Pak, terkait dengan regulasi ini Pak ya, apakah Bapak rasa sudah efektif dalam melindungi industri dalam negeri Pak dari serbuan impor? Ini contohnya ya Pak ya, kita kan ada peran verifikasi atau penelusuran teknis impor Pak, dalam memastikan kesesuaian barang dan kami juga ditugasi Pak, untuk mengecek SNI-nya Pak.
dan juga kita harus memastikan barang itu sesuai dengan yang izin impor, Pak. Nah, apakah dengan regulasi SNI dan PI ini, Pak, sudah cukup efektif dalam melindungi industri dalam negeri dalam serbuan impor? Mas Adi, peran dari verifikasi atau penelusuran teknis impor ini memang sangat strategis dan penting untuk melindungi industri baja nasional dan juga memegang peran yang sangat strategis untuk, penjaminan kualitas. Jadi, saya kira pelaksanaannya kan sudah baik ya, sehingga, barang impor itu betul-betul terjaga dari sisi kualitasnya melalui, verifikasi yang dilakukan, seperti itu. Eee, Pengecekan terhadap standar SNI, kemudian juga, pengecekan terhadap, perizinan impor, eee, kemudian juga standar-standar teknis yang lain ditetapkan bisa dipenuhi melalui, langkah verifikasi ini. Saya kira ini sangat efektif. Sangat efektif. Baik, Pak. Dari cluster flat product sendiri, Pak, apakah ada kendala, Pak, saat melakukan ada yang importasi atau sedang melakukan apa ya, dalam artian ketika membutuhkan produksi, Pak, ada barang yang dibutuhkan importasi, Pak, apakah ada kesulitan dalam menjalankan verifikasi ini, Pak? Seperti itu. Sejauh ini sih, karena memang, prosesnya kan memang sudah cukup terencana ya, Pak. Perusahaan yang membutuhkan, barang yang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri, melakukan upaya impor melalui permintaan, izin untuk mendapatkan perizinan impor, kemudian, dilengkapi dengan berbagai administrasi yang ditetapkan. Nah, selama itu bisa dilakukan dengan baik ya, secara terjadwal, saya kira, persoalan untuk, pengadaan barang impor itu menjadi lebih, eee, lancar, menjadi lebih mudah. Baik. Kemudian, Pak, untuk langkah konkret ya, Pak, ya, langkah konkret apa yang dapat kita lakukan bersama nih, Pak, antara pelaku industri, regulator, serta lembaga surveyor, Pak, untuk menciptakan ekosistem besi baja ini yang sehat dan kompetitif, Pak, seperti itu. Iya, Mas Adi, untuk upaya-upaya supaya ekosistem baja ini lebih konstruktif, saya kira yang pertama adalah, upaya untuk meningkatkan integrasi antar instansi ya, terutama dari aspek data ya. Selama ini kan kita sangat, eee, sulit sekali untuk, mendapatkan data-data ya, terutama data-data terkait dengan hal-hal yang terkait, kondisi produksi, kemudian juga, demand dan sebagainya, saya kira ini perlu lebih diintegrasikan lagi. Kemudian SNI wajib harus terus ditegakkan, eee, hal lain adalah, bagaimana, verifikasi VPTI ini juga bisa terus dilakukan dengan, lebih baik lagi. Eee, Hal lain adalah optimalisasi instrumen perdagangan juga, eee, kita sangat berharap BMAD itu bisa dilakukan percepatan untuk setiap pengusulan, eee, petisi anti dumping yang dilakukan oleh, perusahaan, juga, safeguard, anti circumvention, eee dan hal-hal lain yang saya kira saat ini masih kita hadapi seperti, kondisi di free trade zone, bea masuk anti dumping untuk plat misalkan sudah diberlakukan, tapi ada pengecualian untuk Batam. Nah, Oke, saya kira ini juga bisa menjadi, celah ya, di mana, eee, misalkan, galangan industri galangan yang di luar Batam mengalami, kesulitan dibanding dengan yang di, Pulau Batam, seperti itu. Karena, kemudahan dari yang diberikan terkait dengan, bebas anti dumping untuk, plat-plat yang diimpor melalui Batam. Juga kolaborasi hulu hilir, ini, seperti yang di awal kita sudah sampaikan, sinkronisasi antara, produsen untuk menjaga utilisasi
dan menghindari perang harga. Ini adalah sinkronisasi hulu hilir antara upstream dengan downstream. Juga yang tidak kalah penting, penguatan pengawasan di lapangan. Ya, tadi SNI wajib sudah ada, namun pengawasannya saya kira perlu ditingkatkan. Yang berikutnya adalah bagaimana kita melakukan pengayaan, pemberdayaan aktivitas riset dan inovasi. Ya, karena industri baja ini begitu berkembang, ya, terutama dalam hal bagaimana menciptakan baja-baja yang eh, bisa terus memenuhi kebutuhan atau kemajuan teknologi, ya. Seperti untuk baja otomotif tentu saja kan akan terus berkembang kepada baja yang lebih tipis dan berkekuatan tinggi. Hmm. Nah, ini membutuhkan research, membutuhkan inovasi, ya, sehingga produsen dalam negeri bisa terus mengupdate, ya, tanpa harus menjadi alasan kita harus impor karena tidak bisa diproduksi dalam negeri. Ya. Seperti itu, Mas Adi. Baik, Pak. Terkait dengan yang tadi ya, Pak, ya, menarik tuh, Pak. Kita terus melakukan riset ya, Pak, ya, riset. Karena memang yang tadi Pak sampaikan, semakin ke depan tantangan semakin banyak ya, Pak, ya, semakin banyak. Terus juga yang tadi disampaikan bahwa kita butuh material yang tipis tapi memiliki kekuatan yang tinggi, karena itu dibutuhkan untuk mungkin ke depannya contohnya mobil listrik lah, Pak, ya. Mobil listrik ke depannya kan juga semakin berkembang, itu pasti nanti kita butuh butuh bersaing ya, Pak, untuk melakukan produksi itu juga sih, Pak, seperti itu. Mungkin yang terakhir ya, Pak, ya, apa peran, pesan, dan harapan Bapak untuk pelaku industri baja nasional, khususnya ya, Pak, klaster flat product, serta stakeholder lain yang terlibat dalam pengawasan dan perdagangan komoditas ini, Pak? Ya, sedih. Yang pertama saya kira saya sangat berharap bahwa pelaku industri semakin disiplin terhadap standar, ya, baik SNI, mutu material maupun spesifikasi teknis, ya. Karena pada akhirnya kualitas inilah yang akan merupakan eh, menjadi reputasi industri, ya. Karena eh, tidak hanya suatu pemenuhan terhadap standar, namun juga lebih kepada keselamatan publik, ya. Jadi di balik standar itu pasti ada hal lain yang kita tuju, yaitu faktor keselamatan publik. Eh, Kalau Mas Adi lihat sekarang banyak sekali misalkan produk eh, baja lapis, ya, yang beredar non standar. Namanya baja, tapi bisa disobek pakai tangan gitu. Waduh. Dan itu kan sangat menyedihkan sekali, ya. Masyarakat sudah membeli barangnya, namun begitu dipasang kena angin sudah sobek, ya. Kerugiannya kan jadi berlapis-lapis Besar, Pak. seperti itu. Ini real terjadi, Real ya, Pak, ya? real terjadi. Kemudian yang kedua, kita juga harus membangun sinergi. Jangan sampai pasar domestik ini rusak karena perang harga. Industri hulu hilir harus saling menguatkan, ya. Kalau utilisasi naik, semua di dalam ekosistem kan pasti akan terdorong naik juga. Nah, yang ketiga, eh, mari kita dorong pengawasan impor yang lebih kuat, ya. VVTA, SNI, PI, semua instrumen ini akan efektif kalau industri, regulator, surveyor bergerak satu irama, ya. Kita butuh komitmen bersama untuk memastikan bahwa hanya produk yang sesuai standar yang bisa masuk ke Indonesia. Dan terakhir, saya mengajak semua pihak untuk terus berinovasi, seperti yang tadi disampaikan, ya. Dunia sangat bergerak dengan cepat, industri baja juga harus adaptif, baik dari sisi efisiensi, kualitas, maupun pengembangan material baru. Dan harapan saya sebenarnya sangat sederhana bahwa industri flat product itu harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Setuju. Dengan sinergi yang kuat, pengawasan yang baik,
komitmen terhadap kualitas, saya yakin kita bisa membangun industri baja yang lebih tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan. Itu saja Mas Adi. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak, atas wawasannya, Pak. Terima kasih atas informasi yang diberikan, Pak. Sangat bermanfaat nih, Pak, untuk kita nih sobat SCYC ya, terkait dengan gambaran dunia industri baja flat product terutama ya, teman-teman. Bagaimana cara kita untuk, bersinergi, bagaimana cara kita untuk menjaga menjaga dalam artian sama-sama berperan ya, dari sisi kami sebagai surveyor berperan dalam menjaga kesesuaian untuk melakukan verifikasi sesuai yang ada di perizinan maupun yang sesuai dengan standar persyaratan SNI-nya. Kemudian juga bersinkronisasi, bersinergi dengan pelaku usaha untuk, terus ke depannya melakukan importasi juga untuk, barang-barang yang sesuai dengan standar yang ada di Indonesia. Serta juga, kita butuh sinkronisasi lagi terkait dengan terkait dengan pengawasan ya, pengawasan barang yang beredar, serta juga terkait dengan kebijakan-kebijakan, baik dari sisi bea masuk anti dumping, bea masuk tindak pengamanan, maupun bea masuk imbalan ya, tadi tadi disampaikan. Mungkin dari saya cukup ya, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Joko Mulyono atas wah, keren banget Pak, atas, bayangan-bayangan kepada kami Pak, terkait dengan wah, semuanya menurut saya sih sudah tergambarkan. Semoga ke depannya industri besi baja nasional terutama klaster flat product ya, Pak, ya, bisa terus berkembang dan bisa menjadi yang terkuat di rumahnya sendiri, Pak, yang tadi Bapak sampaikan. Sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah.